wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 12 OTKP. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai kompetensi dasar 3.11 menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil. Sebelum kita bahas materinya lebih lanjut, kita review dulu ya materi yang lalu mengenai ruang lingkup kas kecil. Kalian sudah belajar tentang pengertian, tujuan, fungsi kas kecil, serta bukti-bukti transaksi atau dokumen yang digunakan dalam kas kecil. Bicara mengenai kas kecil berarti di perusahaan juga ada kas besar. Kas besar ini mengalokasikan atau memberikan dana kas kecil kepada departemen-departemen atau divisi atau bagian-bagian yang ada di perusahaan, termasuk bagian kesekretariatan atau sekretaris. Tiap bagian atau divisi ini dapat menggunakan dana kas kecilnya untuk keperluan rutin yang mendadak yang jumlahnya relatif kecil. Sehingga untuk kebutuhan tersebut tidak perlu lagi meminta dari kas besar. Karena umumnya permohonan atau permintaan dana di kas besar ini harus mengajukan permohonan atau sebelumnya ada anggaran yang diajukan ke manajemen atau pimpinan perusahaan, sehingga ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi kas kecil ini mempunyai manfaat, beberapa pekerjaan di tiap bagian bisa dilaksanakan dengan cepat, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama persetujuan pimpinan sepanjang itu tidak menyalahi aturan atau kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah pemegang kas besar juga bisa dapat fokus melaksanakan pekerjaannya, karena hal-hal yang kecil sudah bisa dihandle atau ditangani di tiap bagian tersebut. Nah, setelah dana kas kecil yang telah diterima di tiap departemen, divisi atau bagian di perusahaan, kali ini tugasnya pemegang kas kecil, bendahara kas kecil, tugasnya adalah mengelola kas kecil. Nah, sekarang bagaimana sih mengelola kas kecil itu? Yuk kita lihat selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3 bagian ya, mungkin kalian bisa lihat dan kalian baca serta pahami. Baik, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kalian bayangkan dulu bahwa sekarang kalian adalah sebagai pengelola atau pemegang kas kecil. Baik, kita masuk ke dalam tahap persiapan pengelolaan kas kecil. Sebelum memulai segala kegiatan, lebih baik kita melakukan persiapan agar hasilnya baik. Seperti misalnya kalau kita mau berolahraga, pasti kita harus menyiapkan sepatunya, bajunya, atau melakukan pemanasan. Ataupun misalnya kalau kita mau jalan-jalan traveling, pasti kita harus menyiapkan tiket pesawatnya atau keretanya, atau menyiapkan makanan untuk dalam perjalanannya. Ya, nah begitu juga untuk pengelolaan kas kecil ini harus juga ada tahap persiapan. Apa saja yang harus disiapkan dalam mengelola kas kecil ini? Saya membagi ada 3. Pertama, dokumen bukti transaksi yang harus disiapkan, ya. Yang kedua, peralatannya. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat. Nah, kalian ini bisa lihat ya, dokumen bisa dibaca ya. Nah, di bagian peralatan ini ada petty cash box. Ini biasanya untuk menyimpan uang hasil atau dapat dari kas besar, jadi disimpan di petty cash box. Tapi biasanya bisa juga kalau jumlahnya banyak disimpan dulu di bank. Itu tempat penyimpanannya ya. Untuk buku kas kecil ini, kalau untuk model konvensional perusahaannya masih ditulis di buku. Ada buku yang sudah atau yang dijual di toko-toko buku, namanya buku kas, itu juga bisa digunakan. Kemudian pihak-pihak terlibat ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita posisinya adalah di pemegang dana kas kecil. Tahap kedua adalah prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Prosedur itu tata cara atau langkah-langkah.
Nah, dalam penerimaan dan pengeluaran uang, langkah-langkah dalam mencatatnya bagaimana? Kalau di dalam keuangan atau akuntansi, pencatatan itu biasanya disebut juga penjurnalan. Nah, sekarang kita lihat di dalam kas kecil ada dua metode pencatatan, yaitu metode impres yang saldonya tetap dan metode fluktuatif. Dari kedua metode ini kita lihat di setiap kegiatannya. Nah, ada kegiatan penerimaan uang, ada kegiatan pengeluaran uang, ada kegiatan pengisian kembali. Nah, kalau yang kegiatan penerimaan uang ini adalah pembentukan dana kas kecil awal ya. Waktu awal pertama kali dana kas kecil dibentuk, jurnalnya ini ya, penerimaan uang. Yang kedua, pengeluaran uang. Pengeluaran uang itu adalah ketika uang dikeluarkan untuk membiayai atau membayar kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan sehari-hari. Ya, itu jurnalnya seperti itu. Nah, kita lihat perbedaannya. Di metode impres tidak ada jurnal untuk di setiap transaksinya, tapi di metode fluktuatif ada jurnal di setiap transaksinya. Nah, jurnalnya kalian bisa lihat biaya-biaya di debit untuk fluktuatif ya, dan kas kecilnya di kredit. Nah, kalau di metode impres, kalau tidak dicatat atau tidak di jurnal bagaimana? Khawatir lupa ya. Nah, itu transaksi dicatat, tetap ada pencatatnya di buku kas kecil ya. Begitu juga metode fluktuatif, transaksinya juga dicatat di buku kas kecil. Nah, kalau misalnya tidak ada jurnal di metode impres, bagaimana penjurnalannya? Penjurnalannya akan ada nanti di kegiatan pengisian kembali. Nah, di metode impres itu baru ada jurnalnya lagi di pengisian kembali. Di debitnya biaya-biaya, di kreditnya kas. Kalau di metode fluktuatif, pengisian kembalinya jurnalnya sama dengan jurnal pembentukan atau penerimaan uang dana kas kecil awal ya. Sama. Nah, sekarang diperhatikan ada beberapa perbedaan kas kecil di kreditnya. Nanti untuk lebih jauhnya tentang materi ini kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Baik. Selanjutnya di tahap 3, prosedur pengumpulan bukti-bukti tanda pembayaran, yaitu pertama bukti kas keluar atau BKK. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari bagian utang kepada bagian kasir. Jadi fungsinya ini sebagai surat perintah pengeluaran kas dari bagian utang kepada bagian kas atau kasir. Jadi bagian utang itu memerintahkan kasir untuk membuat cek ya dengan surat BKK ya. Kemudian setelah BKK itu disetujui oleh manajer keuangan, cek kemudian dibuat oleh kasir kas umum atau kasir kas besar ya, dibuat. Nah, setelah selesai ceknya dibuat, kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil untuk dicairkan ke bank. Ketika dana sudah dipegang oleh pemegang kas kecil, dana kas kecil sudah bisa dikelola dengan baik atau dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari. Nah, selanjutnya dalam pengelolaannya itu ketika ada permintaan pengeluaran kas kecil, dokumen ini digunakan oleh pengguna atau pemakainya untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Jadi sebelum mau minta uang kepada pemegang kas kecil, pemakai kas kecil ini harus membuat form permintaan atau mengisi form permintaan pengeluaran kas kecil. Tuh ya. Misalnya OB disuruh beli keperluan alat tulis ke toko buku. Nah, kan belum tahu nih harganya. Jadi sementara membuat dulu formulir permintaan pengisian kas kecil untuk permintaan kasnya, permintaan uangnya. Nah, selanjutnya ketika yang keempat adalah bukti pengeluaran kas kecil.
ketika pemakai dana kas kecil sudah berbelanja ya, sudah dapat kwitansinya atau nota atau bonnya, itu biasanya nanti bikin atau buat bukti pengeluaran kas kecil. Jadi dokumen yang keempat ini juga dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Jadi misal tadi OB sudah belanja, nanti dia bikin bukti pengeluaran kas kecil dan dilampiri sama nota kontan atau bon atau kwitansi hasil dari belanjanya itu. Nanti setelah itu diserahkan kepada pemegang dana kas kecil sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kelima adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Form dokumen ini merupakan permintaan pengisian kembali dana kas kecil untuk menambahkan saldo kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan BKK untuk pengisian kembali dana kas kecil. Ya, kembali lagi ke nomor 5 ini akan kembali lagi ke nomor 1. Jadi ngajuin lagi untuk diisi dananya. Begitu seterusnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.